Manusia modern tidak menyembah dewa, ia menyembah dirinya sendiri. Kita hidup dengan keyakinan bahwa kita adalah titik tertinggi dari seluruh sejarah, bahwa kecerdasan mencapai puncaknya di abad ini, bahwa teknologi adalah sesuatu yang baru, eksklusif, dan belum pernah disentuh manusia sebelumnya. Ini bukan hasil riset, ini dogma. Dan seperti semua dogma, ia runtuh ketika dihadapkan pada pola. Tidak ada satupun peradaban besar dalam sejarah yang hancur saat masih bodoh, miskin, atau primitif. Semua runtuh ketika mereka stabil, mapan, canggih, dan yakin bahwa sistem mereka tidak mungkin gagal. Setiap peradaban mati sambil berkata, kali ini berbeda. Sejarah tidak bergerak maju, ia berputar. Manusia membangun alat untuk bertahan hidup. Alat itu menjadi teknologi. Teknologi menciptakan surplus. Surplus melahirkan kelas pengelola. Kelas pengelola berubah menjadi kelas penguasa. Penguasa mengunci pengetahuan untuk mempertahankan posisi mereka. Pada titik ini, peradaban terlihat stabil, teratur, dan maju. Padahal sebenarnya ia sudah berada di fase terminal. Karena ketika pengetahuan tidak lagi kolektif tetapi menjadi hak istimewa, peradaban tidak sedang berkembang. Ia sedang menyiapkan kematiannya sendiri. Peradaban Maya bukan hilang, ia runtuh dari dalam. Mereka memahami waktu lebih baik dari hampir semua peradaban lain. Kalender mereka presisi. Observasi langit mereka konsisten. Arsitektur mereka tidak mungkin lahir dari masyarakat acak. Namun, pengetahuan ini tidak dimiliki semua orang. Ia dimonopoli oleh kelas pendeta dan elit penguasa. Astronomi bukan ilmu terbuka. Ia dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Langit digunakan untuk mengontrol bumi, waktu digunakan untuk mengontrol manusia. Ketika elit runtuh, seluruh sistem ikut mati, karena massa tidak pernah benar-benar memahami dunia yang menopang hidup mereka. Ini bukan kegagalan teknologi, ini kegagalan struktur kekuasaan. Masjid kuno tidak bertahan ribuan tahun karena doa. Ia bertahan karena sistem. Sistem logistik, sistem pangan, sistem arsitektur, dan sistem simbol. Fir'aun disebut dewa bukan karena ia bercahaya, tetapi karena ia menguasai seluruh sistem ini. Dalam masyarakat di mana mayoritas buta pengetahuan, siapapun yang mengendalikan teknologi terlihat seperti makhluk langit. Piramida bukan monumen spiritual. Ia adalah intimidasi struktural. Pesannya sederhana, kami tahu sesuatu yang tidak kalian tahu, dan kalian tidak akan pernah menyusul. Jadi, dewa adalah manusia yang menang dalam perlombaan. Tidak ada dewa yang turun tanpa membawa hukum. Tidak ada dewa yang hadir tanpa memerintah. Tidak ada dewa yang muncul tanpa tuntutan kepatuhan. Itu karena dewa bukan entitas kosmik. Ia adalah manusia atau kelompok manusia yang unggul secara teknologi, strategi, dan pengetahuan. Ketika jarak kecerdasan terlalu jauh, relasi tidak mungkin setara. Yang ada hanya penyembahan atau perlawanan. Dan efeknya penyembahan selalu lebih mudah. Setiap peradaban mencapai satu titik di mana teknologi berkembang lebih cepat daripada etika. Pada titik ini, kendali hilang. Teknologi memberi kekuatan untuk mengubah dunia. Moral manusia tidak pernah cukup cepat untuk menyesuaikan diri.
Maka kekuasaan digunakan bukan untuk bertahan, tetapi untuk mendominasi. Dan dominasi selalu menciptakan musuh. Peradaban tidak runtuh karena kekurangan sumber daya. Ia runtuh karena ketidakmampuan membatasi diri. Perang bukan anomali dalam sejarah peradaban. Perang adalah produk akhirnya. Semakin maju teknologi, semakin total perang yang dihasilkan. Tidak ada perang kecil di peradaban besar. Ketika teknologi mencapai puncak, perang berubah dari konflik menjadi pemusnahan. Dan pada titik itu kehancuran bukan kecelakaan, ia konsekuensi logis. Setelah kehancuran, generasi berikutnya selalu bertanya, kemana peradaban ini pergi? Jawabannya sederhana, mati bersama orang-orang yang menguasainya. Ketika pengetahuan dikunci, ia rapuh. Ketika rapuh, ia hilang bersama penguncinya. Yang tersisa hanyalah reruntuhan dan mitos. Dan mitos selalu dianggap kebodohan oleh peradaban berikutnya sampai mereka mengulang kesalahan yang sama. Hari ini teknologi terkonsentrasi di tangan segelintir manusia. AI, energi, senjata, ekonomi, informasi, semuanya terpusat. Masa tidak mengerti sistem yang menopang hidup mereka. Mereka hanya tahu cara menggunakannya. Ini bukan pengajuan, ini pengulangan. Kita tidak lebih pintar, kita hanya lebih cepat. Peradaban selalu berakhir ketika manusia mulai percaya bahwa tidak ada batas, bahwa alam bisa dikendalikan, bahwa sejarah bisa ditaklukkan, bahwa kehancuran hanya milik masa lalu. Ini fase terakhir sebelum runtuh, saat manusia menganggap dirinya dewa. Dan di setiap dewa dalam sejarah akhirnya mati, disingkirkan oleh sistem yang ia ciptakan sendiri. Peradaban tidak bertahan karena kecerdasan, ia bertahan karena keseimbangan. Dan keseimbangan adalah hal pertama yang dihancurkan oleh teknologi. Jika peradaban masa lalu runtuh saat mereka paling maju, dan peradaban hari ini sedang mengejar kemajuan tanpa batas, maka pertanyaannya bukan apakah kehancuran akan datang. Pertanyaannya hanya satu, seberapa yakin kita ingin menjadi dewa sebelum jatuh?